Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annahu akhfaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa الذي أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah selesai salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya sambil kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kita kepada kajian kita tentang tanda-tanda kiamat akan mendekat dan masuk ke dalam kelompok tanda-tanda besar. Istilah dalam bahasa Arab alamat kubra, yang belum terjadi dan dipastikan ini akan terjadi nantinya, karena disampaikan oleh Nabi di dalam banyak hadis-hadisnya dengan derajat yang sangat kuat kesahihannya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain-lain. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita sambung, saya membaca kitab Aqidatul Mu'min, akidah seorang mukmin, ditulis oleh salah seorang ulama besar di Madinah, salah seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, sudah almarhum. Beliau cukup bagus membahas di sini tentang bagaimana secara logika nanti didukung oleh dalil-dalil ayat tentang pasti nanti akan ada hari akhirat. Akan ada hari akhirat. Yang menariknya adalah ketika beliau masuk lewat logika fikir pertama, baru kemudian beliau perkuat dengan dalil-dalil. Nah, setelah saya baca, maka masuklah ke pembahasan bahwa sebelum alam semesta ini nanti Allah hancurkan, maka akan muncul tanda-tandanya. Jadi kalau beliau pakai logika, apa kata beliau? Kalau manusia tanda-tanda akhir masa dia di dunia ini, walaupun tidak semua orang bisa sampai kepada tanda-tanda ini, apa dia sudah putih rambutnya, udah lemah fisiknya,
udah berkurang tenaganya, udah mengecil orangnya, udah layu. Itu tanda kalau orang sudah menuju akhir daripada hidupnya. Kalau pada pohon, ya kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, tandanya apa? Udah menguning, ya kemudian dia mengering, kemudian dia jadi mati. Nah, artinya beliau sampaikan begitu juga, ya alam semesta ini sebelum nanti dia akan hancur, ada tanda-tanda mendekati kehancurannya, seperti tanda-tanda manusia itu akan mati. Nah, lalu kemudian ya bagaimana yang sudah kita bahas juga, beliau kemudian menyebutkan tanda-tanda yang itu disebut dengan alamat sugro, tanda-tanda kecil, yang sebahagiannya sudah terjadi dan ada yang tidak terulang, ada yang dia terjadi terus berulang seperti ombak di laut seperti kita cerita, ada juga tanda kecil tapi belum terjadi. Nah, saya ingin kenapa saya angkat balik ini, ya satu aja. Ketika saya baca ini kemudian baca penjelasannya, ya saya menjadi menangis seadanya. Kemudian saya meminta, ya Allah jangan ada ragu sedikit pun lagi kepada saya akan kebenaran adanya hari akhirat nantinya. Kalau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab ini mengatakan, dari 6 rukun iman yang paling banyak disebutkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai ratusan kali, itu 2 rukun. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ini paling banyak disebutkan. Karena kata beliau, dasar 2 keimanan inilah ya akan menjadi kebaikan bagi manusia di dunia untuk dirinya dan untuk masyarakat dan lingkungannya. Artinya apa? Yang mendorong orang mau beramal soleh kan karena keyakinan akan ada balasan nanti di akhirat. Yang menahan orang tidak melakukan kejahatan adalah karena ada keyakinan akan kehidupan akhirat dan azab nanti di akhirat. Jadi kebaikan seseorang baik bagi dirinya dan bagi orang lain itu sangat tergantung sejauh apa keyakinan dia kepada Allah dengan sifat-sifat yang wajib pada Allah dan adanya kehidupan akhirat nantinya. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menyebutkan tanda-tanda ya, kiamat yang itu tanda-tanda kecil, lalu beliau sebut ini sudah terjadi, ini belum terjadi, dengan sangat cepat. Nanti saya akan masuk kepada poin yang saya sebut tadi. Pertama kata beliau berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, la taqumu sa'atu hatta taqtajila fi'atani 'azimatani wa takunu bainahuma maqtalah 'azimah wa da'wahuma wahidah. Lihat ya, hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi menyebutkan sesuatu yang akan terjadi nanti dan itu hak kemudian terjadi. Apa kata Rasulullah? Tidak akan terjadi kiamat, melainkan sudah didahului terjadinya perang antara 2 kelompok besar umat Islam, yang alasan mereka dalam berperang satu, memperjuangkan kebenaran.
Nah, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi apa? Hadhil alamah qad zaharat kama akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhil muradu minal fi'ataini Ali wa man ma'ahu wa Muawiyah wa man ma'ahu radhiyallahu anhum ajma'in wal maqtalatul azimah kana bisiffin. Yang dimaksud Nabi ini adalah dua kelompok besar dari umat Islam ini, kelompok Ali dan penyokongnya, Muawiyah dengan penyokongnya. Dan ini sudah terjadi waktu perang Siffin. Ini tahun 40 Hijriah. Yang Nabi sebutkan, tidak tahu hadis ini di tahun berapanya Nabi sebutkan. Ya. Tapi artinya apa? Masih sekian tahun yang akan datang. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu yang disebut oleh Nabi akan tanda kiamat itu, dan itu diprediksi Nabi, tapi terjadinya sekian tahun ke depan, adalah hadis Sahih Muslim. Mana'at al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha wa mana'at asyamu muddaha wa dinaraha wa mana'at misru irdibbaha wa dinaraha wa uttum haitsu bada'tum. Apa maksud hadis ini? Ya, dijelaskan di bawah ini, wa hadhil alamatu qad zaharat kamilatan. Tanda ini sudah terjadi real dalam kehidupan ini. Apa kata Nabi? Nanti negeri Irak itu tidak akan mengasih lagi dinarnya ya kepada pusat kekuasaan Islam yang ada di Madinah. Nanti negeri Syam juga tidak akan mengasih lagi. Nanti Mesir juga tidak akan mengasih lagi. Maksudnya apa disebutkan? Faqad dhahabat al-khilafatul islamiyyatu mundhu zamanin wasaqalla ahlul Iraq bi'iraqihim wa ahlus Syam bisyamihim wa ahlul Misr bimisrihim wa anqata'a ma kana ya'ti ahlul Hijaz min tilkal bilad min Kharash wa ghairihi. Nabi mengatakan di zaman beliau masih hidup bahwa nanti ya kepemimpinan Islam ini akan berpusat di satu tempat, maka Irak, Mesir. Di zaman Nabi di mana Mesir itu? Masih Islam di Madinah dan di Mekah. Kemudian negeri Syam seperti disebut di sini. Kata Rasulullah apa? Nanti ini semua akan tunduk di bawah kekuasaan Islam. Itu satu, udah terjadi. Nabi katakan lagi, ke depannya ini akan terpecah lagi. Irak berdiri sendiri, kemudian Suriah berdiri sendiri, Mesir berdiri sendiri, dan tidak ada lagi hasil di sana akan dikirim kepada pusat khilafah Islamiyah. Real. Itu kan yang Nabi sebut puluhan tahun ke depan baru terjadi. Bahkan ratusan tahun ke depan setelah hilangnya khilafah Bani Umayyah, hilangnya khilafah Bani Abbas, ya. Maka sekarang apa? Semua hasil Mesir jadi negara sendiri untuk Mesir, Suriah sendiri, Irak sendiri. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi apa di sini? Wa fil hadithi, pada hadis ini, ayatun min a'zamil ayati ala sidqi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thubuti risalati. Hadis ini menjadi tanda paling besar dari kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa yang Nabi sebut akan terjadi jauh ke depan, tapi real itu terjadi. Iz akhbara bihadzal ghaibi wal Islam lam yatajawaz ardal jazirah al-arabiyyah.
di mana Nabi ketika menyampaikan ini, Islam itu belum keluar daripada Jazirah Arab. Fa akhbara bi anna al-Iraq wa Syam wa Misr satuftah wa takunu dar Islam. Nabi beritahu nanti Irak, negeri Syam, Mesir akan takluk dan masuk ke wilayah negara Islam. Itu hak terjadi setelah Nabi wafat, mulai dari zamannya Umar ibn Khattab, penaklukan, kemudian berlanjut Utsman dan kemudian seterusnya. Wa ya'ti minhal khairul katsiru li ahli al-Hijaz, summa ba'da dhalika yatra 'alaiha ma yaj'aluha tamna' ma kanat tu'ti li ahli al-Hijaz. Kemudian setelah itu takluk dan semua tunduk di dalam wilayah negara Islam, akhirnya akan kembali masing-masing berdiri sendiri. Fatamma kullu dzalika harfiyan wa lam yakhtalif minhu syai'un qatt. Apa yang Nabi prediksi ini terjadi konkret, real, sama sekali tidak ada berbeda apa dengan Nabi yang sampaikan. Kalau manusia biasa, ya, bagaimana menyampaikan ini? Maka kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ini menjadi tanda paling kuat bahwa Muhammad itu betul utusan Allah, dan apa yang dibawa Muhammad itu adalah kebenaran yang harus diyakini dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini kalau kita bilang ya masalah orang tidak di masalah tahu atau tidak tahu, tapi yakin dengan apa yang dilakukan, di situ masalahnya. Kalau orang tahu bahwa sholat 5 waktu wajib, semua orang tahu, tapi dia nggak sholat. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, tapi sholatnya sendiri. Ngambil punya hak orang lain nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat, kita ambil. Ini kan masalahnya adalah apa? Tadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah dari kehidupan yang masih gaib akhirat nanti, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak full. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kita kepada bahwa yang sudah kita mulai bahas kemarin. Kata Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, bahwa tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda-tanda besar itu ya seperti yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini ya seperti yang sudah kita bacakan kemarin. Nabi menyebutkan bahwa ada 10 tanda-tanda besar dari mendekati terjadinya kiamat. Dari 10 tanda-tanda tersebut, setelah ditelaah hadis-hadis yang ada, kata Syekh Muhammad Hassan, ini menjadi tanda yang pertama dari 10 itu akan terjadi adalah apa? Munculnya Dajjal. Dan kemunculan tanda-tanda besar ini itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti di Syekh Abu Bakar ini disebutkan juga, dia seperti mutiara yang ada apa namanya kalau kita bilang ya
kalung, ya, kemudian dipasang mutiara yang disusun dia, ya, dikawat, ya. Ini namanya kharazat. Jadi kata Nabi, tanda-tanda besar ini kalau satunya sudah terjadi, maka yang lain ini menyusul dalam waktu sangat dekat. Seperti satu mutiara tadi di kalung udah copot, maka yang lain juga akan menyusul copot. Jadi kalau sudah terjadi tanda-tanda besar yang menurut Syekh Muhammad Hasan, yang pertama sekali terjadi adalah munculnya Dajjal. Maka nanti tanda-tanda yang lainnya itu akan bersusulan dalam waktu yang sangat singkat. Maka jamaah rahimakumullah, yang lalu sudah kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 10 tanda itu adalah, walaupun yang disebut hadis ini tertibnya nanti tidak mesti begini, tetapi setelah ditelaah hadis-hadisnya berarti kemunculan Dajjal menjadi yang pertama. Yang pertama adalah ad-dukhan, yaitu apa? Dia asap, keluar asap, nanti akan dibahas semua. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga adalah keluarnya binatang yang bisa bicara, nanti ad-dabbah. Yang berikutnya adalah apa? Tulu'i syamsi min maghribiha, keluar matahari dari sebelah barat. Kemudian apa? Turunnya Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terjadi 3 gerhana. Satu gerhana di timur, satu di barat, satu lagi di Jazirah Arab. Dan yang terakhir sekali dari tanda besar itu, keluar api dari Yaman menggiring manusia ini ke mahsyar. Dari 10 yang disebut dalam hadis ini dan hadis-hadis lain, maka setelah ditelaah adalah apa? Yang pertama tadi adalah kemunculannya Dajjal. Nah, tadi yang saya sebut bahwa kalau sudah satu tanda besar itu muncul, yang lain bersusulan dalam waktu singkat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, yang lain-lain dari hadis Abdullah ibni Amr, Nabi bersabda, al-ayatu kharazatun mawdhumatun fi silkin fa in yuqta'is silku yuttaba' ba'daha ba'dha. Tanda-tanda besar itu kata Nabi, kharazat mawdhumat fi silk, seperti mutiara yang disusun di tadi kawat, ya. Fa in yuqta'as silk, kalau dipotong kawatnya tadi, maka yang terjadi apa? Yuttaba' ba'daha ba'dhan, akan berjatuhan dia satu persatu secara cepat, ya. Ini kalau sudah terjadi tanda ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan yang sudah kita sebut kemarin, hadirnya Dajjal itu menjadi pertanda berubahnya keadaan di bumi ini yang luar biasa dahsyat. Dalam arti apa? Dalam arti, ya, keadaan manusia ini, ya, yang diajak oleh Dajjal, maka orang berubah kemudian kafir dan mengikut Dajjal, ya. Keadaan baru pulih kembali ketika turunnya Isa membunuh Dajjal, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, keadaan alam langit, ya, akan berubah nanti, ya, ketika matahari terbit di sebelah barat. Tapi perubahan keadaan dunia ini cukup sangat dahsyat adalah ketika kehadiran Dajjal. Maka di sini dibahas adalah apa? Man huwa Dajjal? Siapa Dajjal ini? Wa awaddu an aqula,
katsirun minal muslimin la ya'rifu syai'an 'anid dajjal wa ba'dhum yaqul inna hadhihi khurafat fa nahnu fi asri al-internet wad-dharrah ma anna min adillati qurb ad-dajjal ay yahjura an-nas dhikraha wa alla yadhkuruhu ulama'una wa du'atuna 'ala al-minbar nasiya al-umma ad-dajjal illa man rahimahullah. Nah, sebagian orang Islam tak tahu apa-apa tentang dajjal. Bahkan kata Syekh Muhammad Hasan, ada yang mengatakan itu khurafat, enggak ada itu, mana ada dajjal, ya. Nah, di antara tanda yang disebut Nabi di dalam hadis, ya, la yakhruju dajjal hatta yadhhala an-nasu an dzikrihi wa hatta tatrukul a'immatu dzikrahu 'ala al-manabir. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tabrani. Di antara tanda dekatnya kehadiran dajjal itu ketika orang tidak lagi membicarakan tentang dajjal. Ketika para ulama tidak menceritakan lagi di mimbar-mimbar tentang dajjal. Itu di antara tanda dekatnya kehadiran daripada dajjal. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian wahuna yatrah soal, halid dajjal jin atau ins? Pertanyaan berikutnya, dajjal itu dari kalangan jin atau manusia dia? Hal huwa bashar min bani Adam? Apakah dia adalah manusia dari keturunan Adam? Rasulullah atau Syekh Hasan menjawab, na'am huwa min banil insan. Betul, dajjal ini adalah manusia dia, ya. Nanti ada hadis yang menarik, ya, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang dulu orang Nasrani masuk Islam, namanya Tamim Ad-Dari. Dia pernah dengan kawan-kawannya itu terdampar dengan kapal di bawah ombak, maka sangkutlah di satu pulau, kemudian dia terdampar ke situ. Dia datanglah ke gua yang diarahkan oleh seekor binatang di situ, maka disitulah dia ketemu dengan dajjal. Lalu kemudian dia ceritakan kepada Rasul apa yang dia lihat. Nah, jadi dajjal itu sudah pernah ditengok oleh sahabat Nabi yang terdampar tadi di laut, namanya Tamim Ad-Dari, ya. Nanti ada hadis di depan ini diceritakan. Ini pertanyaannya, apakah dajjal itu dari manusia atau bukan manusia dia? Maka jawabannya dia adalah manusia, ya. Limadha sumiya bil masihid dajjal? Kenapa dia dinamakan dengan al-masih ad-dajjal? Ya, al-masih ad-dajjal. Ada kita berlindung, ya, min fitnati masihid dajjal. Kenapa dia dinamakan dengan masihid dajjal? Ya, ad-dajjal min ad-dajjal wat tadlil wal kadhib, ya, li'annahu yulbisul haqqa bil batil fa sumiya bil masih. Dia dinamakan dajjal dan juga makna masih itu artinya apa? Menyesatkan, mendustakan. Dia dinamakan dengan dajjal dan al-masih karena kerja dia apa? Menyesatkan manusia. Kata dajjal dalam bahasa itu namanya adalah at-tadlil, menyesatkan. Al-kadhib, membuat kebohongan. Kenapa? Yulbisul haqqa bil batil. Dia mencampur adukan, membolak-balikkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dinamakan dengan al-masih, ya, karena dia adalah pembohong, penyesat manusia ketika dia nanti datang. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi seperti diangkat oleh Syekh Muhammad Hasan ini, wala tujadu fitnatun ala wajhil ardi
min yaumin an khalaqallahu Adam ila yaumis sa'ah akhtar min fitnatid dajjal. Tidak ada ujian yang menimpa manusia sejak daripada diciptakannya Adam sampai nanti dunia ini kiamat yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Kita sebut kemarin ketika tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terus terjadi adalah fitnah zaman, godaan-godaan, ya, keadaan zaman yang menguji iman kita. Apakah kita menyesuaikan dengan zaman atau bertahan dengan kebenaran? Ini kan para sampai ke tahap seperti orang menggenggam bara api. Ya. Beratnya buruk keadaan zaman sehingga kita untuk bisa bertahan dengan kebenaran seperti orang menggenggam bara api. Tetapi keadaan ini tidak lebih buruk daripada ketika sudah hadir Dajjal ke dunia ini. Jadi enggak ada fitnah atau ujian yang Allah berikan kepada manusia dari diciptakannya Adam sampai dunia kiamat lebih berat daripada Dajjal. Apa beratnya nanti akan disebutkan jamaah rahimakumullah dalam hadis Sahih Bukhari. Jamaah rahimakumullah, ya. Saya langsung ke ini aja. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Imran ibn Husain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada di antara penciptaan Adam sampai kiamat terjadi penciptaan yang lebih berat tadi, ya, bahayanya daripada Dajjal. Gak ada yang fitnah ujiannya melebihi daripada Dajjal. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis berikut ini riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya, At-Tabrani dalam Al-Kabirnya, dan yang lain-lain dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal." Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, keturunan Adam, a'zam min fitnatid Dajjal, yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Tidak ada nabi yang Allah utus melainkan nabi itu mengingatkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Jadi semua para rasul dulu sudah mengingatkan, padahal terjadinya nanti di akhir zaman. Tapi kata Nabi, tidak ada Nabi yang Allah utus melainkan Nabi itu mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Dajjal. Padahal di zaman Nabi itu enggak terjadi fitnah Dajjal. Terjadinya pada umat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada Nabi yang Allah utus melainkan Nabi itu mengingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Karena saking dahsyatnya fitnah dia. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam, kata Nabi, saya adalah Nabi yang terakhir, kalian adalah umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la muhalata, dia pasti keluar pada kalian dan itu tidak mustahil, pasti. Kata Nabi, Dajjal itu pasti keluar kepada umatku, la muhalata, tidak mustahil, pasti itu. Wa in yakhruj wa ana baina dhahraini baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslim. Kata Nabi, kalau dia keluar, saya ada di hadapan bersama kalian, sayalah pembela kalian. Kata Nabi, kalau dia keluar saya ada. Tapi Nabi udah nggak ada, berarti dia akan keluar, jelas Nabi nggak ada. Wa in yakhruj min ba'di, tapi kalau dia keluar setelah aku tidak ada, fa kullu mri'in hajiz nafsihi, maka setiap orang akan mempertaruhkan dirinya, akan mempertahankan dirinya. Kalau dia keluar, aku sudah tidak ada pembela, masing-masing orang bela dirinya.
wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah lah yang menjadi penjaga setelah aku tidak ada setiap muslim daripada fitnah Dajjal. Nanti Syekh Muhammad Hasan ni berikan solusi bagaimana kita bisa selamat daripada fitnah Dajjal. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis lalu kemudian disebutkan lagi adalah apa? Khataru hadhihi al-fitnah wasafaha lana Nabi SAW wasfan daqiqan jiddan li'annaha fitnah fi ghayati al-khuturah hatta tastati' an ta'rif ad-dajjal bimujarrad an tarahu wa hadha wajibul ulama an yanqulu. Nah, apa bahayanya fitnah Dajjal? Sudah dijelaskan Nabi secara detail, kata Syekh Muhammad Hasan, ya, sehingga kewajiban para ulama menyampaikan ini kepada umat, sehingga umat tahu betul apa ciri-ciri Dajjal, apa fitnahnya Dajjal. Nah, maka diangkat kemudian berikut ini apa fitnah Dajjal dan apa ciri-ciri Dajjal. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar. Qala, Allah ibn Umar mengatakan, qama Rasulullah SAW fi an-nas khatiban fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh thumma dzakara Dajjal fa qala. Kata Abdullah ibn Umar anak Umar Khattab, Rasulullah pernah berdiri berkhutbah, diawali dengan memuji Allah, kemudian menyebutkan tentang Dajjal. Nabi seraya berkata, inni la unzirukumuhu, ay yunzirun nabi ummatahu ad-Dajjal. Aku mengingatkan kalian, kata Nabi, tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumah, laqad anzarahu Nuh qaumahu. Sesungguhnya, kata Nabi, tidak ada nabi melainkan Nabi itu sudah mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Dajjal. Nabi Nuh sudah mengingatkan umatnya bahaya Dajjal. Walakin aqul lakum fihi qawlan la yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Tapi saya sampaikan kepada kalian sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi sebelum saya kepada umatnya. Apa itu? Ta'allamu annahu a'war wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'a'war. Jadi Nabi kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Dajjal itu dia adalah cirinya buta sebelah. Dia cirinya a'war, ya, buta sebelah, ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, ciri lain kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-Dajjal mamsuhul aini maktub baina ainaihi kafir. Dajjal itu matanya sebelah buta dan di antara kedua mata ini di dahinya ada tulisan kafir. Di dahi dia ada tulisan antara dua mata, di tengahnya ini tulisannya kafir. Jamaah rahimakumullah, wa fi sahih Muslim annahu qala kafara tahajjah Rasulullah kafara. Di dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sampai menghijau. Ada tulisan antara kedua mata di dahinya kafir, Nabi menghijau. Kafara. Sampai Nabi menghijau kafara, kafir. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa fi sahih Muslim, sahih Muslim min hadis Huzaifah ibn al-Yaman annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim dari Huzaifah, maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu, yakni yaqra' hadhihi al-kalimah fi Dajjal kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Dalam hadis sahih Muslim kata Nabi,
tulisan kafir yang ada di antara mata Dajjal itu bisa dibaca waktu itu dia datang oleh setiap orang muslim, baik dia bisa baca atau tidak bisa baca. Umpama dia buta huruf, ya, nggak bisa baca apa-apa. Kalau kita kasih tulisan, ya, jangan bahasa itu bahasa Aceh aja nggak bisa baca dia, apalagi suruh baca bahasa Arab. Tetapi kalau dia orang yang beriman, dia akan bisa baca tulisan kafir yang ada di antara matanya si Dajjal. Kata Nabi dalam Sahih Muslim. Maka kata Syekh Muhammad Hasan ini apa? Ya, bagaimana kok orang nggak bisa baca, bisa baca tulisan kafir yang ada di dahinya si Dajjal? Jamaah rahimakumullah. Nah, karena Allah lah yang membuat orang itu bisa membaca, walau dia orang buta huruf, tapi imannya dibuat oleh Allah. Dengan iman itu dia bisa baca tulisan yang ada pada Dajjal. Jamaah rahimakumullah. Ini yang diceritakan Syekh Muhammad Hasan, dulu sudah pernah saya cerita di sini, ya, terkait dengan mungkin pertanyaan orang-orang yang bertanya, kayak mana orang di buta huruf kok bisa baca? Ya, jangankan nanti tadi yang Allah beri kemampuan karena imannya untuk bisa baca tulisan, beliau kemudian kasih sebuah cerita di sini, ya, yang pernah saya cerita juga di sini. Yuqsimu li tabibun min ahbabinal jarrahin. Pernah seorang dokter bedah dari teman kami, kata Syekh Muhammad Hasan ini, ya, itu menceritakan kepada saya, faqala taqaddamtu li ujriya jarahatan li rajulin min ahli al-Quran tajawaza 70 aman. Kata dokter bedah ini, saya pernah mau melakukan bedah terhadap seorang syekh, orang tua, orang yang hafal Quran, umurnya lebih 70 tahun. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajahnya itu seperti bulan purnama. Wajah orang syekh ini Al-Qurani. Wal lihyah kulluha bayda. Jenggotnya itu udah putih semua. Yaqul fawajadtu ar-rajula yabki. Waktu saya mau bedah, saya dapati syekh ini menangis. Faqultu lahu ya walidi lima tabki. Saya tanya sama syekh itu, bapak kenapa menangis? Wa anta min ahlil Quran wa din. Engkau kan orang yang hafal Quran, orang yang saleh, kenapa mau dibedah nangis? Faqala lahu ya bunayya. Syekh ini mengatakan kepada dokter bedah ini, ana la akhafu minal maut. Saya enggak takut mati, nak. Walakin akhafu minal bans. Tapi saya takut ketika dibius. Faqala lahu wa ma alladhi yukhifuka minal bans. Dokter ini mengatakan, apa yang membuat kamu takut dibius? Faqala ana akhafu min an yadhi aqli hadhihi al-lahzat fala aqdir ala an aqra al-wird al-Qur'ani al-yawmi. Saya takut selama hilang kesadaran saya waktu dibius, saya enggak bisa gunakan waktu untuk baca Quran. Yang hari-hari saya baca Quran. Jadi dia enggak takut kalau nanti dibius enggak bangun lagi mati, bukan itu. Dia enggak takut kalau operasi itu kemudian membuat dia mati, enggak. Yang dia takut ketika dibius hilang kesadaran, maka selama itu dia enggak bisa gunakan waktu untuk baca Quran. Jamaah rahimakumullah. Faqala lahu kam taqra. Dokter ahli bedah ini tanya, berapa tiap hari kamu baca Quran? Qala aqra kulla yawm 5 ajza. Saya setiap hari membaca 5 juz. Yakhtimul Quran kulla usbu' marrah. Setiap 1 minggu sekali khatam Quran. Fa subhanallah yaqulu at-tabib tamannaitu law an inshaqqatil ardu wabtala'atni rajulun umruhu min 70 sanah yabki
بأنه يخاف أن يفوت الورد القرآن اليومي ومقبل على إجراء عملية جراحية. Kata dokter ini, ya, saya ya betul-betul kagum. Orang yang udah umurnya lebih 70 bukan takut mati, tapi takut waktunya hilang, tidak bisa digunakan untuk baca Quran. Qala tabib wa bada'tu ukallimuhu insyaallah sayukrimukallah. Wa dhalla yutma'innuhu bi kalimat thayyibah wa yuqsim li fayaqul wallahi ataitu majmu'ah min al-atibba. Kemudian dokter ini menenangkan syekh ini, insyaallah Allah akan memuliakan Anda. Kemudian bersumpah dokter ini apa? Memanggil sejumlah dokter pakar lainnya untuk kumpul menyaksikan. Sejumlah dokter untuk kumpul menyaksikan. Wa asyhadtuhum ala dzalika, saya persaksikan kepada dokter-dokter lain. Bi annani lam atasawwar ay yaqa hadza fid dunya nas. Karena kata dokter ini menurut saya enggak akan terjadi dalam kehidupan manusia. Qultu lahu madza hadas? Qala lahumur rajul la tu'tini alban illa ba'da an usyri'a fi qira'ah wardi min al-Quran. Kata Syekh Muhammad Hasan ke dokter, apa yang terjadi? Kata orang tua ini yang mau dibedah tadi kepada dokter, jangan bius saya, melainkan kecuali saya sudah mulai baca Quran baru kamu bius. Maka saya tidak baca lagi di sini. Kemudian apa yang terjadi? Selama Syekh ini dibius dalam keadaan tidak sadar, terus tidak berhenti membaca Quran sampai sadar lagi. Pertanyaannya adalah, siapa yang buat dia bisa baca Quran? Dia sudah dibius, udah hilang kesadarannya, nggak nyambung lagi dengan dunia manapun, ya. Tetapi dari tadi, karena dia minta jangan bius dulu kecuali saya sudah mulai baca Quran. Waktu sudah mulai bius, maka ketika beliau mulai dibiuslah, maka selama tidak sadar itu tidak berhenti membaca Quran sampai sadar daripada dibius. Untuk menjawab tadi, kayak mana bisa orang buta huruf nanti membaca tulisan kafir yang ada di dahinya si Dajjal? Allah yang buat dia bisa. Jangankan nanti real di depan dokter tadi dan dipersaksikan ke sejumlah dokter ahli lain, orang enggak ada kesadaran akalnya bisa baca Quran non-stop dan tidak salah bacaannya. Siapa yang buat dia bisa baca? Adalah Allah. Karena waktu kita udah lebih sedikit, kita sambung nanti ke depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.